Kalau kamu belum pernah dengar nama Jeffrey Epstein, jangan khawatir. Banyak orang di Indonesia juga belum tahu siapa dia. Tapi kasusnya sempat heboh dunia internasional. Dan baru-baru ini dokumennya kembali ramai dibahas. Jeffrey Epstein lahir di New York, Amerika Serikat pada tahun 1953. Awalnya dia cuma guru matematika, tapi kemudian pindah ke dunia keuangan dan mulai membangun jaringan orang-orang kaya dan berpengaruh. Banyak yang penasaran, gimana seorang guru bisa masuk ke lingkaran elit global? Nah, itu salah satu hal yang bikin kasusnya menarik perhatian publik. Epstein dikenal bukan karena perusahaan besar yang jelas, tapi karena perannya sebagai pengelola keuangan pribadi orang-orang super kaya. Ia sering berada di lingkungan eksklusif, acara tertutup, dan tempat yang jarang bisa diakses orang biasa. Sampai sekarang, sumber kekayaannya masih sering dipertanyakan oleh publik dan media. Tapi yang bikin namanya terkenal bukan karena bisnisnya, melainkan kasus kriminalnya yang berat. Epstein terlibat perdagangan dan pelecehan seksual anak di bawah umur. Kasus ini pertama kali diselidiki tahun 2005. Dan walau dia pernah menjalani hukuman ringan, tahun 2019, dia kembali ditangkap atas tuduhan federal yang lebih serius. Kasus ini mencuat karena banyak korban akhirnya berani bicara. Mereka mengaku direkrut, dimanipulasi, dan disalahgunakan selama bertahun-tahun. Inilah yang membuat publik marah, karena kejahatan sebesar ini sempat tidak ditangani dengan serius. Yang bikin kontroversial pada tahun 2008, Epstein sempat mendapatkan kesepakatan hukum yang membuat hukumannya jauh lebih ringan dari dugaan awal. Banyak orang menilai dia mendapat perlakuan istimewa karena kekayaan dan koneksinya. Peristiwa ini kemudian menjadi simbol ketidakadilan hukum di mata publik. Epstein meninggal di penjara pada tahun 2019, resmi dikatakan bunuh diri. Tapi banyak spekulasi soal bagaimana itu bisa terjadi. Karena kamera penjara banyak yang bermasalah dan prosedur pengamanan dipertanyakan. Kematian ini justru membuat publik makin penasaran tentang jaringan orang berpengaruh yang terkait dengannya. Banyak orang, kematian Epstein meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Alasan kenapa nama Jeffrey Epstein masih sering muncul sampai hari ini bukan cuma soal dirinya, tapi karena dokumen-dokumen kasusnya masih terus dibuka. Di dalamnya ada banyak catatan perjalanan, kontak, dan hubungan sosial yang memicu diskusi publik. Walaupun tidak semua nama berarti terlibat kejahatan, rasa penasaran masyarakat tetap besar. Jadi, Jeffrey Epstein bukan cuma satu orang dengan kejahatan besar, tapi juga gambaran bagaimana uang, kekuasaan, dan hukum bisa saling bertemu. Penting buat kita bukan cuma ikut rame, tapi ngerti konteks dan faktanya. Kalau kalian baru tahu soal orang ini, tulis pendapat kalian di komentar.